Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang telah bertarung hebat dengan Sekte Putih dibantu oleh Sekte Iblis Fuseng masih tetap kalah dengan Sekte Didiao-nya milik Lin Yue yang juga dibantu oleh Sekte Xuanmen. Lalu Lin Yue bertemu dengan seorang wanita yang naik paus, wanita misterius. Kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya kita diperlihatkan Lin Yue mendekati wanita itu. Lin Yue, aku ingin mendengar lagu itu yang versi lengkapnya, kata wanita itu. Lin Yue berpikir, ya pasti pada waktu itu. Waktu Lin Yue pergi ke Sekte Fengyu, di sana ia memainkan kecapi. Lalu Lin Yue berkata, bagaimana kalau aku tidak mau memangnya? Lin Yue juga berpikir, sepertinya bibit yang aku tanam di pavilion Fengyu mulai tumbuh ya. Wanita itu pun kesal, kamu sudah bosan hidup ya? Jangan memaksa dong. Aku sudah membunuh beberapa master tahap Emperor King sepertimu tadi loh. Ya sudah, apa yang harus aku lakukan agar kamu bersedia? Tanya wanita itu. Alam bunga suci langit, Sekte Kekaisaran Qin akan segera dimulai. Aku memerlukan satu kuota untuk ke sana. Wanita itu berkata, kenapa kamu bisa mengetahui alam bunga suci langit? Itu adalah alam rahasia Sekte Kekaisaran Qin. Hanya akan dibuka 10 tahun sekali. Kamu tidak perlu banyak tanya lah. Asalkan kamu memberikan kuota ini kepadaku, aku akan memberikan lirik kecapi lagu ini kepadamu. Bagaimana? Baiklah, asalkan kamu bisa masuk ke bagian utama saja, aku akan menyetujuinya, kata wanita itu. Ya sudah, sepakat. Lalu aku mau tanya, apakah Kaisar Langit Jiu adalah peringkat 2 di Liga Hitammu? Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Bagaimana? Ya, dia baru saja naik peringkat. Dan lagi pula kamu juga tidak berada di bagian utama. Lin Yue menjawab, ya karena asalkan dia berada di planet kekaisaran, maka selamanya tidak akan bisa melampaui posisi pertama peringkat hitam kamu ini kan. Sepertinya nomor 1 di peringkat hitam itu berada di planet yang lainnya, orang dari planet lain. Lin Yue juga berpikir, sepertinya aku harus mempersiapkan diri lebih matang untuk masuk ke planet bagian utama nih. Beberapa lama dari sana, Lin Yue pun balik ke sektenya. Lin Yue duduk di tahtanya dan berkata, aku akan segera masuk ke planet bagian utama. Kali ini aku hanya akan membawa Yan Kai dan Mei saja ya. Kinji, Qin Wunian, kedepannya Sekte Putih adalah bagian dari Sekte Didiao. Ya baik ketua. Lalu Lin Yue berkata pada Yan Kai, kali ini kita akan pergi ke bagian utama. Pasti akan berjumpa dengan orang Sekte Kekaisaran Pedang. Aku tahu kamu tidak ingin berjumpa dengan mereka, tapi ada hal yang harus diselesaikan. Jangan terus mengelak ya. Iya baiklah, aku akan mendengar aturan dari ketua, jawab Yan Kai. Lin Yue juga berkata, ya sudah baiklah, kalian boleh siap-siap sekarang. Aku akan pergi mencari si Xuantian terlebih dahulu. Ya baik ketua. Kita diperlihatkan di tempat makan. Di sana si Xuantian telah bertemu dengan Lin Yue. Aku ingin membahas satu hal denganmu, kata Lin Yue. Wilayah kekuasaan Sekte Putih akan menjadi bagian dariku ya. Apakah Sekte Xuantian bersedia? Ya boleh, kata Xuantian. Lalu Lin Yue berkata lagi, lalu kamu boleh membunuh orang Sekte Iblis Fuseng, tapi kalian tidak boleh mengambil wilayah kekuasaan mereka ya. Ini sedikit ragulah Xuantian. Lalu tetua dari Sekte Xuanmen berkata kepada Lin Yue, Sekte Iblis Fuseng sudah kalah. Kenapa kita tidak boleh menjajah wilayah mereka juga? Iya, mereka sudah mengambil Sekte Putih. Kita malah tidak boleh mendapatkan apapun. Xuantian di sana pun kaget. Kalian diamlah. Master berkata demikian pasti ada tujuannya. Janganlah membantah. Lin Yue pun berkata dengan santai, tidak ada tujuannya kok, tidak ada tujuan apapun. Hanya saja semua ini demi kalian. Karena backingan Sekte Iblis Fuseng sangatlah kuat. Kalian tidak tahu bukan? Percaya atau tidak, terserah kalian saja. Baiklah kalau begitu aku pamit ya.
Lalu Lin Yue pun pamit. Di sana terlihat Tang Rui dan juga Mu Qingqing berteriak, "Master Lin, bolehkah aku ikut bersamamu? Aku juga ingin ikut." Lin Yue berkata, "Yakin kamu akan ikut? Bukannya sekarang kalian adalah tetua dari sekte Xuanmen?" "Iya, kami yakin." "Ya sudah, boleh, ikut saja aku." Muzan sebagai ayahnya dari Mu Qingqing juga berkata, "Qingqing memilih mengikuti Master Lin. Kalau begitu aku juga bersedia mengikuti Master. Apakah Master Lin bersedia menerimaku juga?" "Ah, tentu sajalah. Aku akan bawa Qingqing pergi terlebih dahulu, tapi ya, kamu masih ada urusan lain di sini, Muzan. Selesaikan semuanya, baru pergi ke Sekte Putih menemuiku nanti." "Ya, terima kasih, Master Lin." Lalu kita diperlihatkan Lin Yue, Tang Rui, dan juga Mu Qingqing pergi bersama. "Ayo Qingqing, Tang Xin." Muzan juga memberitahu kepada Xuan Tian, "Ketua, tenang saja, aku akan siap-siap." Lalu tetua yang lain pun kaget dari sekte Xuanmen. "Ketua, bagaimana sih? Qingqing memiliki bakat yang baik dalam pembuatan perisai besi. Dia adalah masa depan sekte Xuanmen. Masa membiarkan dia pergi begitu saja?" "Ya, Muzan juga ketua dari 8 keluarga besar. Tang Xin memiliki raga bertarung darah istimewa. Kenapa membolehkannya pergi semua?" Xuan Tian berkata, "Kenapa sih? Kenapa kalian ingin bertentangan dengan Master Lin terus?" Tetua itu pun berkata lagi, "Ya, aku tidak berani sih. Setidaknya kita harus menguasai wilayah sekte iblis Fuseng dulu. Kalau tidak, kita sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun." "Iya benar, kali ini kita sudah rugi besar, Ketua. Kamu harusnya pikirkan baik-baik." Aku akan memikirkan masalah ini dengan baik-baik. Aku dengar Lin Yue akan masuk ke planet bagian utama. Hal ini kita bahas setelah dia pergi saja ya." Lalu kita diperlihatkan Lin Yue yang terbang di sana. "Hei Tang Xin, genggam tanganku. Sini cepatlah." Lalu Tang Xin pun menggenggam tangan Lin Yue. Lin Yue berkata, "Ini kekuatan Reiki, batin dan raga bertarung bisa mencapai kesempurnaan. Kamu memiliki raga bertarung darah istimewa. Coba ganti cara berlatihmu nanti ya." "Ah, bolehkah Tuan membantuku?" tanya Tang Xin. "Ya, tentu saja boleh kok." Lalu kita diperlihatkan Lin Yue yang telah sampai ke Sekte Putih. "Pavilion benda pusaka Sekte Putih ada di depan. Kalian memiliki raga bertarung. Mungkin ada benda yang bisa kalian dapatkan di sana. Coba kita ke sana yuk." "Ya, baik Tuan." Terlihat Lin Yue telah sampai di Sekte Putih, yaitu di depan pavilion benda pusaka. Di sana ada orang-orang dari Sekte Putih. Siapa kalian?" Aku tidak ingin membunuh kalian. Cepatlah minggir," kata Lin Yue. Tapi mereka tetap kekeh. "Tunggu, dia adalah Lin Yue ya? Dia yang membunuh Tuan Muda. Bukankah Nona dan para tetua pergi membunuhnya? Sialan, cepat tangkap dia," kata orang-orang Sekte Putih. Lin Yue hanya diam diri saja dan matanya mengeluarkan api darie. Ku bilang minggir. Dan mereka semua langsung muntah-muntah mabok ber-ber-ber. Dan seketika itu mereka semua pun koit. Lin Yue berkata pada Mu Qingqing dan juga Tang Ruizin, kalian tunggu sini saja ya. Orang dari sekte Didiao akan segera datang dan tiba di sini juga." Dan memakaikan segel formasi pertahanan untuk Mu Qingqing dan juga Tang Ruizin supaya tidak bisa dilukai oleh orang lain. Lin Yue pun seketika naik ke sana dan membuka pintu itu. Pohon putih yang tak berwujud. Tidak ada orang yang pernah melihat wujudnya. Kalau memang tidak ada wujudnya, siapa yang bisa menggambarkan wujudnya? Lin Yue pun membuka pintu itu dengan mantra, "Buka!" Seketika Lin Yue kaget. Wow, Sekte Putih megah sekali ya. Dan ia melihat banyak sekali perhiasan. Sepertinya kerugian merawat anak si monyet dan kaisar ular akan terbayarkan semua. Banyak sekali mutiara Reiki. Lin Yue melihat ke satu arah. Ya, selanjutnya ini kita coba. Lin Yue memasukkan kodenya yang ia ketahui juga di sana. Dan terbukalah tembok itu. Wow, kamu mati dengan cukup mengesankan ya. Sambil masuk dan Lin Yue melihat leluhur putih yang telah meninggoy. Bagian dalam ketua sekte putih. Lin Yue duduk bersamanya. Ya, leluhur putih, kamu pasti tidak terima ya mati di tangan istrimu sendiri. Tenang saja, putrimu akan membantumu membalaskan dendammu ini. Seketika Lin Yue mengeluarkan semua inventory yang ada dalam cincinnya. Aku akan membantumu menghabiskan pil dan mutiara Reiki ini ya. Semua barang-barang pusaka itu diserap oleh Lin Yue. Lin Yue berkata, 8 kitab teksu perwujudan naga sudah mencapai kesempurnaan. Aku sudah bisa melatih jilid keduanya. Dan terlihat jilid kedua dari perwujudan naga adalah 8 kitab teksu jilid 2 Yaksa. Sekarang naganya berubah menjadi yaksa. Seorang yaksa yang memegang sabit.
Namun di lapangan Sekte Putih kita diperlihatkan orang-orang dari Sekte Putih datang banyak sekali berdatangan. Ia melihat Mukiking dan juga Tangzin di sana di tengah-tengah malah nggak bergerak. Aku melihat Lin Yue tadi memukul pingsan penjaga pintu. Kenapa dia mengetahui mantranya juga dan membuka pintu ya? Cepat, hentikan mereka. Kalau tidak, Nona pasti akan membunuh kita nanti. Mukiking berkata, Kak Tangzin, bagaimana ini? Ya, Tuan sudah menyuruh kita tunggu di sini. Dia pasti akan baik-baik saja kok. Dan orang-orang itu pun langsung ingin melukai Tang Ruizin dan juga Mukiking. Tapi terlebih dahulu tangkap dua wanita itu dulu. Ya, kalau kita menangkapnya, Nona besar pasti akan bahagia. Sepertinya salah satu darinya adalah wanita dari Tuan Muda ya. Mereka semua ingin menangkap Tang Rui dan juga Mukiking. Mereka semua pun pakai tombaknya itu dan ingin melukai. Tetapi formasi dari Lin Yue terlalu kuat untuk pertahanannya, sehingga tidak bisa ditebus oleh murid-murid Sekte Putih. Murid-murid Sekte Putih kaget semua. Formasi yang kuat sekali, tidak bisa kita hancurkan. Bagaimana ini? Mukiking dan juga Tang Rui kaget. Tak kusangka perisai energi yang dibuat sembarangan oleh Kak Lin Yue sehebat ini. Iya, kita akan selamat berada di dalam sini rupanya. Lalu gempa besar pun terjadi. Apa ini? Apa itu? Lihatlah, ada sebuah pulau terbang yang akan mendarat di sini. Kamu jangan sembarangan berbicara ya. Iya, tapi lihatlah. Dan terlihat pulau dari wilayah Sekte Didiao mengambang di Sekte Putih. Dan tongkat pilar keabadian sejati entah dari mana membesar dan mengambang, lalu menopang pulau Sekte Didiao di atas langit Sekte Putih. Dari sana keluarlah Sekte Didiao yang lainnya. Aku adalah Nanru Hongyi. Nona Putih sudah meninggal. Sekte Putih sudah menjadi bagian dari Sekte Didiao sekarang. Semua orang segera keluar dari bagian utama agar tidak terluka di sini. Qin Wunian juga berkata, Tetua Agung, ada banyak orang yang berkumpul di sana. Ya, Nona Nanru, kamu tetap di sini ya untuk menyelesaikan masalah Sekte Putih, kata Kinji. Kami saja yang akan pergi ke sana, oke? Lalu kita diperlihatkan mereka semua pun berpencar. Orang-orang di sana pun langsung kaget. Kok Sekte Didiao mereka ada di sini ya? Sekte Didiao mereka adalah orang-orang dari Lin Yue. Nona beneran sudah mati kah? Mustahil. Bukannya ada orang Sekte Iblis Fuseng yang datang membantu juga ya? Kenapa mereka bisa kalah? Tidak diduga-duga ledakan besar pun terjadi di pavilion benda pusaka yang Lin Yue masuki. Di sana keluar yaksa dari Lin Yue. Orang-orang yang melihatnya kaget. Apalagi itu? Makhluk yang keluar dari pavilion benda pusaka. Aneh sekali. Makhluk itu yang bernama yaksa di sana pun ingin mengejar semua orang. Dia bergerak. Cepat kabur. Cepat kabur. Tolong aku. Dan yaksa membantai semua orang-orang dari Sekte Putih tanpa terkecuali. Yan Kei, Kinji, Qin Wunian kaget. Tebasan yang menakutkan sekali. Serangan ini lebih menakutkan dari serangan Yan Daoseng sebelumnya. Ketua baik-baik saja kan ya? Tak kusangka ada orang sehebat ini di bagian dalam. Terlihat mereka semua pun meninggoy, orang-orang dari Sekte Putih. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.